Halo Sobat Blessing, ketemu lagi dengan saya Andrian di channel YouTube kita Blessing Interior yang membahas tentang interior dan seputarnya. Hari ini kita mendapatkan kesempatan yang baik sekali untuk membuat interior satu rumah di daerah Lafon, tepatnya di daerah Pasar Kemis. Kalau kita keluar dari tol Jakarta Merak, kita keluarnya di Cikupa Pasar Kemis, dan kita akan menemukan dua perumahan, satu Suparna Sutra dan satu lagi Lafon. Yang kita kerjakan sekarang ini ada di daerah Lafon. Di rumah ini luas bangunannya adalah 101, luas tanahnya adalah 84. Tetapi owner ada merenovasi sedikit di bagian dalam rumahnya sehingga bagian luas bangunan di dalam rumah itu menjadi kurang lebih 150 meter. Seperti apa hasilnya di dalam rumah? Yuk ikut saya. Sebelum kita review dalam rumah ini, jangan lupa dulu like, comment, subscribe YouTube kita di Blessing Interior, dan jangan lupa juga ngeliat kita punya progres interior yang kita kerjakan sekarang ini di Instagram kita dan di TikTok account kita Blessing Interior. Yuk kita masuk. Nah, sekarang kita sudah sampai di area living room-nya nih. Nih area living room-nya seperti yang kita jelaskan di awal dengan owner, bahwa area di living room sini kita rubah dari gudang di bawah tangga menjadi backdrop kabinet TV. Nah, backdrop kabinet TV ini pun sedikit unik nih. Kita itu buatnya open space, jadi kita nggak membuat dengan adanya pintu untuk kabinetnya, melainkan membuat ruangan ini menjadi luas, itu tidak memakai pintu. Nah, kalau misalnya kita lihat nih, arah bentuk tangga itu tidak semuanya rata. Jadinya bentuknya itu selalu agak ada bergelombang sedikit kali ya. Jadi itu memang agak sedikit susah gampang ketika dibuat. Nah, di bagian sini kita ikutin arah anak tangganya dari bagian yang terkecil sampai bagian yang terbesar. Nah, di bagian sini pun kita menambahkan dengan kredenza TV. Kredenza TV ini kita buat 4 laci. 4 laci ini kita memilih warna putih. Kita memilih warna putih karena dengan perpaduan warna coklat dan warna putih membuat area TV ini juga tidak mati ya warnanya. Jadinya tetap matchingnya bagus banget. Nah, di bagian dalamnya kita itu memakai warna abu-abu. Nanti kita bakal kasih lihat lebih detailnya ya bagian dalamnya. Nah, kenapa kita pilih warna abu-abu? Karena warna abu-abu itu adalah warna netral di mana orang tidak cepat bosen, dan rata-rata orang suka banget dengan warna monokrom. Nah, ini laci keempatnya. Nah, di bagian area sini pun juga kita menambahkan fitur LED lighting. Jadi kalau misalnya kita menambahkan fitur LED lighting, jadi ketika malam-malam mau nonton Netflix atau apapun, itu tidak perlu menyalakan lampu di lampu utamanya. Jadi hanya menyalakan lampu LED lighting aja, itu udah cukup bagus banget sih. Nah, LED lighting ini pun juga kita memilih warna warm white. Kita taruhnya di area belakang sedikit. Jadinya ketika area belakang sini, itu ketika dipancarkan ke arah backdropnya, pancarannya jadi lebih bagus banget sih. Kita LED lightingnya pun juga follow through nih, dari atas sini sampai ke area bawah sini. Nah, di bagian sini pun juga ada LED lighting nih di kabinet terbukanya. Jadi kalau kita lihat dari video gambar-gambar di sini, semuanya ini berwarna nih ketika dinyalakan lampunya. Dan switch-nya itu kita taruh di area sebelah kiri sini. Jadi kita matiin dulu ya. Nah, ini posisi ketika mati nih. Nah, ini ketika posisi sudah dinyalakan. Jadinya kelihatannya ketika digambar nyambung nih dari atas ke bawah. Nah, karena tangganya itu memang bentukannya tidak pernah lurus, jadinya bagian bodi daripada tangga tersebut ngikutin daripada alur waving gelombang dari tangga-tangga tersebut. Nah, di area sini itu kita ada buat juga nih kabinet yang terbuka. Bukan terbuka, sorry. Ini kabinet kisi-kisi. Nah, kabinet kisi-kisi ini juga agak sedikit menarik banget ya, karena kalau misalnya kita lihat secara foto, ini kelihatannya bukan kayak kabinet nih. Ini kelihatannya kayak kamuflase ya kita ngomongnya. Tapi kalau misalnya kita buka, ini push pull nih. Kalau kita push pull di sini, nah ini bisa terbuka nih. Nah, kiri pun juga push pull.
Nah, ini biasa kita taruh untuk barang-barang yang sifatnya lebih private kali ya. Jadi kita bisa taruh dalam sini sehingga tidak kelihatan langsung dari luar. Nah, bagian dalam daripada kabinet tersebut pun juga warnanya juga abu-abu. Kita sengaja pilih warna abu-abu seperti yang kita jelaskan tadi. Warnanya netral dan tidak gampang bosenin. Nah, ini push-pull lagi. Nah, ini push-pull lagi. Oke, dari area living room tadi kita langsung ke area kitchen ya. Jadinya kalau misalnya kita lihat dari kiri ke kanan itu nyambung nih dari living room ke arah kitchen. Diputusinnya itu di bagian ini nih. Jadi kalau misalnya kita lihat di bagian sini ada area bawah tangga, di mana ada balok bawah tangga, kita bikin interiornya itu pas pemisahnya antara area living room dan area kitchen. Oleh karena itu warnanya pun kita ubah juga. Di sini kita memakai warna putih. Nah, area fridge ini kita juga bikin rumah untuk kulkas atau kita sebutnya fridge box. Fridge box ini juga bagian atasnya ada kabinet. Kabinetnya pun juga kita menggunakan warna abu-abu di bagian luar dan warna putih untuk di bagian dalam. Warna abu-abu di bagian dalam dan warna putih di bagian luar. Nah, alasannya kenapa sih orang memilih warna putih untuk kabinet atas? Karena ketika kita masuk ke dalam rumah, fokus orang itu kan pasti melihatnya ke area atas ya, ke area atas. Jadi ketika kita lihat area atas itu berwarnanya putih dan cerah, itu membuat ruangan itu menjadi lebih luas juga. Jadinya kalau misalnya warnanya lebih gelap, membuat rumah itu menjadi lebih sempit. Nah, oleh karena itu di sini pun juga memakai warna putih juga nih. Ini kabinet untuk kabinet terbuka untuk microwave, dan sini juga ada kabinet terbuka untuk dispenser atau untuk galon air, kurang lebih seperti itu. Nah, biasanya kode-kode daripada elektronik tersebut sudah di-share oleh owner dia dengan kita. Oleh karena itu kita sudah tahu nih ukurannya berapa yang kita buat, sehingga kita akan membuat bentuk daripada kabinet tersebut sesuai dengan ukuran elektronik yang di-share oleh owner. Nah, di area kitchen sini kita membuat L-shape kitchen cabinet nih. L-shape kitchen cabinetnya itu pun juga kita memilih warna yang berbeda lagi nih, seperti yang dijelaskan oleh owner sebelumnya. Di bagian atas ini kita memakai warna coklat. Jadi coklatnya itu pun juga kita sesuaikan dengan yang area living room tadi tuh. Area living room tadi kabinetnya ada pintu kisi-kisi, dan di sini pun juga kita menggunakan konsep kisi-kisi tersebut di bagian area sini. Nah, di bagian bawahnya ini kita menggunakan warna HPL Aika. Nah, HPL Aika ini sedikit berbeda daripada HPL Taco lainnya, karena beberapa warna itu tidak dipunyai oleh HPL Taco, beberapa warna tidak dipunyai oleh HPL Aika. Jadinya memang preference masing-masing daripada owner ingin memilih warna apa, dan itu tergantung mereknya juga jadinya. Jadi bagian area sini itu kita bikin kabinet bawah nih, bawah kitchen cabinet, dan di sini lucunya ini ada 2 drawers nih kalau kita lihat secara detail. Di sini untuk utensil, untuk sendok, garpu dan sebagainya. Di bagian atas ini biasanya untuk spices dan sebagainya. Nah, di area bagian bawah sini pun juga kita buatnya menarik juga sama seperti di atas tadi, tapi bedanya yang ini lebih kosong dan ini juga ada second layernya di bagian atasnya. Nah, untuk tempat kompor tempat gasnya di mana? Tempat gasnya itu kita buat di area sudut sini. Kita bikin lemari sudut, dan di area sini kalau kita lihat secara detail ada tempat untuk gasnya nih. Gasnya di sini. Dan di bagian sini itu kita fungsikan untuk penempatan barang-barang lainnya. Nah, untuk area bawah sink itu kita buatnya kabinet seperti biasa. Jadi untuk simpen barang-barang seperti sunlight, sabun cuci piring dan lain-lain sebagainya, cadangannya semua kita taruh di sini sih biasanya. Nah, di bagian atas sini, karena kita buatnya pakai kisi-kisi, ini agak menarik banget kan ya. Jadi kelihatannya kalau dari gambar, foto, atau video, kelihatannya ini kayak satu kesatuan nih, nggak ada pemisah sama sekali. Padahal ini pintu nih, kalau kita lihat secara detail. Nah, atas sini itu tempat untuk rak piring dan rak sendok.
Nah, di bagian sini itu kita buat lemari sudut nih. Lemari sudutnya memanjang sampai ke dalam. Nah, di bagian sini kita ada buat kabinet atas. Dan di atas untuk cooker hood juga kita buatnya kabinet atas juga. Nah, bagian dalamnya masih sama, berwarna abu-abu. Nah, ini soft closing juga. Nah, kita ngomongin area top table-nya dengan backsplash-nya. Nah, backsplash ini dipilih oleh owner dengan menggunakan Moza tile. Moza tile itu jadinya tile yang berbentuk satu-satu. Tapi mungkin kalau nggak salah ini sekitar 5 biji digabung jadi satu. Jadi ini lumayan menarik banget sih pemilihan dari owner juga. Nah, untuk solid surface-nya pun juga owner ingin memilih warnanya netral juga. Sebenarnya kalau lihat secara detail, ini bukan warna putih. Mungkin dari video kelihatannya warna putih. Padahal, ketika kita lihat secara detail, warna putihnya itu ada totol-totol sedikit sih. Ada titik-titik warna abu-abu. Tapi, oleh karena ini berwarna putih, ketika disinari dengan LED lighting juga yang berwarna warm white, jadinya rumahnya juga jadi lebih menarik sih, lebih mewah dan kesannya juga lebih luas. Jadinya itu kelebihan banget sih daripada pemilihan warna solid surface putih atau backsplash berwarna putih. Kurang lebih seperti itu untuk review kita. Di area sini juga area kompor, pada umumnya menggunakan merek Modena, tapi kita nggak dibayar oleh Modena, ini hanya mengenalkan saja ini Modena. Ini cooker hoodnya pun juga memakai Modena. Di area sini pun juga memakai merek Bolzano. Nanti kita mungkin bisa taruh di deskripsi ya untuk kode-kodenya semuanya. Nah, kurang lebih seperti itu. Mungkin dijelasin sedikit lagi kali ya. Di area sini pun juga biasanya sink itu ada yang dari bawah. Jadi beberapa orang itu memilih sink itu keluar dari arah solid surface atau top table tersebut. Tapi owner memilih untuk menggunakan sink yang nempel ke arah dinding, jadinya sedikit berbeda daripada yang lain juga mungkin. Kurang lebih seperti itu. Nanti kita akan review juga lantai 2. Yuk ikut saya. Nah, sekarang ini kita sudah ada di area master bedroom. Di area master bedroom ini nanti kita ceritakan historinya ya, kenapa di sini bisa ada lemari di satu ruangan ini. Nah, di satu ruangan ini kita membuat U-shape wardrobe. Lemari yang berbentuk U. Nah, lemari berbentuk U ini kenapa bentuk area sini itu terlihat terbuka? Karena dari developer Lavonia sendiri sudah memberikan satu akses jendela. Maksud saya ini jendela bukan akses kemana-mana, tapi untuk masuk cahaya. Jadi dari sini itu kita nggak boleh merubah fasad lebih tepatnya. Oleh karena itu owner memikirkan cara gimana caranya tetap ada sinar dari luar sehingga ketika siang hari pun tidak perlu nyalain lampu. Nah, di area sini oleh karena itu kita mendesain dengan membuat laci atau area wardrobe yang lebih pendek supaya cahaya dari luar tetap masuk dan di sini tetap bisa difungsikan. Nah, di area sini kita bisa lihat wardrobe-nya. Kita jelasin dari area sini dulu ya. Area sini kita membuat wardrobe sliding, pintu sliding. Ketika kita buka pun bagian dalamnya kita membuat LED lighting dari setiap ambalannya. Dan LED lightingnya seperti biasa kita menggunakan warna warm white. Di bagian handle kita memakai handle aluminium dan kita di sini juga memadukan antara HPL dengan bronze mirror. Nah, bronze mirror ini tujuannya apa di bagian tengah sini? Jadi ketika kita masuk dari pintu masuk, itu kelihatannya tidak terlalu sempit, jadinya pantulan daripada bronze mirror ini memberikan efek luas kepada ruangan tersebut. Nah, di bagian kanan sini pun juga kita menggunakan soft closing juga, memakai aluminium doors, handle-nya, dan di bagian tengahnya pun kita juga menggunakan bronze mirror. Nah, bedanya di bagian kiri dengan bagian kanan sini lebih untuk baju-baju ataupun di bagian bawahnya untuk celana, untuk pakaian-pakaian yang untuk celana dan pakaian-pakaian lainnya. Nah, di bagian area sini ada kabinet terbuka. Jadi karena owner ingin memberikan efek tidak terlalu sempit, kesannya nggak mau terlalu sempit. Oleh karena itu kita memberikan ide membuat kabinet terbuka di area sini. Tapi
area sini pun juga kita kasih gantungan juga nih. Kasih gantungan di bagian atasnya. Jadinya sehingga memberikan satu efek di mana ketika kita menaruh pakaian di sini, jadinya juga gampang diambil, gampang diakses dan sebagainya. Di bagian bawah sini kita ada laci. Laci 1, di sini laci 2, di sini laci ketiga, dan di sini laci keempat. Nah, di bagian sini sebenarnya kita sekali lagi nih, mungkin kita bisa gunakan juga untuk duduk-duduk juga sih, santai. Jadinya di sini masih agak sedikit luas juga lorongnya. Bisa taruh mungkin barang-barang lainnya seperti koper dan lain-lain supaya tertata rapi juga di area sini. Nah, kita jelaskan yuk di bagian area kirinya juga. Nah, di area kiri sini kita juga membuat yang seperti tadi saya jelaskan di awal, ini U-shape wardrobe, tapi bedanya di area kiri sini kita menggunakan full pintu kaca aluminium. Full pintu kaca aluminium itu kita menggunakan warna hitam, dan di bagian kacanya pun juga kita menggunakan warna hitam. Jadinya kesannya juga ketika lampu dimatikan, kita matiin ya, kita coba iseng matiin lampu dulu. Jadinya nggak terlalu kelihatan nih kalau dari luar ke dalam. Even waktu kita nyalain lampu pun masih samar-samar juga, walaupun masih kelihatan barang yang ada di dalam lemari, tapi tidak terlalu kelihatan seperti akuarium ya, maksudnya nggak bening seperti akuarium. Nah, ketika kita buka di sini, kita bagi dengan dua kabinet nih, kiri dan kanan, dan setiap ambalannya pun kita juga tambahkan LED lighting. Nah, di bagian lacinya kita juga ada bikin dua laci ini di dalam. Nah, bagian ini kita lagi kunci dulu sih. Oke, satu, dan ini bisa dikunci, dan ini yang kedua. Soft closing juga. Di bagian atasnya tadi kita juga lupa jelasin ya, bagian sini ini tetap bisa difungsikan, jadi kita nggak matiin sama sekali sih. Coba kita bisa reach nggak ya bagian atasnya ya. Oke, nah ini bagian atasnya nih. Bagian atasnya itu kita menggunakan warna bagian dalam abu-abu yang lebih gelap. Jadinya kesannya juga modern banget dan lumayan bagus sih menurut aku sih dengan warna-warna abu-abu yang lebih gelap seperti ini. Nah, ini juga menggunakan soft closing. Nah, di bagian sini pun juga kita membuat kabinet yang terbuka di atasnya, kiri dan kanan. Ups. Ya, aduh, agak tinggi sih. Tapi ya it's okay, tetap kelihatan. Bagian atasnya ini abu-abunya sedikit lebih gelap daripada yang area bawah. Seperti yang kita review kemarin itu, kitchen dan area living room, bagian dalamnya kita juga warna abu-abu, tapi kita pilihnya abu-abu muda. Kalau ini abu-abu tua. Kita kunci dulu, tutup dulu. Ini soft closing juga. Listnya ini pun juga kita menggunakan warna coklat. Jadi warna coklat ini ketika kita memberikan kita buat untuk lemari, memberikan efek yang lumayan bagus banget ya, karena warna coklat ini memberikan efek warm dan elegan di satu sisi. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita akan review juga di area master bedroom-nya langsung, tempat ranjang dan backdrop. Yuk! Sekarang ini kita sudah berada di area master bedroom. Nah, tadi pun sebenarnya yang di area walking wardrobe-nya pun itu tetap master bedroom, tapi di ruangan yang berbeda. Nah, ini ruangan tempat ranjang, nakas, backdrop, dan meja rias, atau kita sebutnya sebagai vanity. Nah, di area ranjang backdrop ini kita menggunakan 3 warna juga. Satu warnanya warna coklat, seperti yang kita tadi jelaskan sebelumnya di walking wardrobe itu warnanya juga warna coklat. Warna coklat, warna abu-abu. Kalau misalnya kita bisa lihat di bagian bawah sini, dan di sini pun juga warna abu-abu nih. Tapi warnanya agak sedikit berbeda abu-abunya. Abu-abunya kodenya beda, ini juga menggunakan HPL, dan ini menggunakan HPL. Kalau misalnya lihat secara detail, sebenarnya ini itu pas dipegang itu sedikit ada sedikit kain gitu kali ya, feel kain juga. Ada feel kainnya juga, kalau ini HPL lebih ke polosnya sih. Nah, kita juga menambahkan LED lighting tuh, kalau kita bisa lihat memanjang dari kiri ke kanan. Switch-nya kita pakai di sini. Nah, ini mati, ini nyala. Nah, ketika kita ada buat nakas ini pun, owner memberikan instruksi khusus nih. Owner suka banget dengan nakas yang curve aging. Maksudnya curve aging itu adalah
bagian sisinya itu maunya melengkung. Karena owner nggak suka dengan posisi yang edging-nya terlalu tajam sehingga memberikan efek yang kaku mungkin ya kalau untuk interior. Nah, karena kita udah diberikan instruksi khusus nih oleh owner, kita memaksimalkan kita punya potensi yang ada dengan melengkungkan 4 sisi daripada nakas tersebut. Kita bisa lihat nih, area sebelah kiri atas, sebelah kanan atas, sebelah kiri bawah, dan sebelah kanan bawah. Nah, ini semuanya kita lengkungin nih, semuanya. Dan kita memberikan tidak 2 laci, tapi hanya 1 laci. Karena laci bagian atasnya kita fokuskan untuk yang tempat terbuka. Jadi ya kalau misalnya owner mau taruh barang-barang yang gampang diambil atau gampang diakses, itu mungkin bisa taruh di bagian bawah sini. Nah, di sini pun kita menggunakan laci juga nih. Lacinya pun bagian dalamnya seperti tadi wardrobe yang kita jelaskan sebelumnya. Warnanya abu-abu yang lebih gelap atau abu-abu tua. Nah, ini juga soft closing. Kita jelasin sana juga ya. Bagian sana sini pun juga kita jelasin dulu nih bagian headboardnya nih. Headboardnya ini pun berwarna krem sedikit pink kali ya kalau misalnya kita bisa sebut. Jadi maka dari itu 3 warna tadi, coklat, abu-abu, dan krem pink ini. Nah, di bagian sini pun juga kita mengerjakan custom bedsheet. Nah, custom bedsheet ini juga kita buat langsung custom made juga dari Blessing Interior. Kita membuat headboard, kita sebutnya padded headboard. Padded headboard ini ketebalannya pun kita juga sesuaikan supaya nyaman ketika didudukin. Dan di bagian ranjangnya, tifannya ini pun juga kita menggunakan bahan bludru seperti padded headboard yang di sini. Nanti kita kasih lihat secara detailnya ya. Di bagian bawahnya, kakinya ini memanjang nih dari bawah, kiri, kanan, dan bagian depannya juga semuanya. Nah, backdrop ini pun juga kita menggunakan warna abu-abu dan kita kasih tali air di setiap kurang lebih 30 sentian kita kasih tali air. Tapi nggak semuanya kita samain ratain, karena kalau semua sama rata kelihatannya seperti monoton ya. Jadi ini kita memberikan tali air, tali air, tali air, tali air, dan tali air juga di sana. Nah, karena kalau kita udah buat nakas di sebelah kanan, biasanya kita maksimalkan juga nakas di sebelah kiri dengan ukuran yang sama, kurang lebih ini hampir 60 cm sih nakasnya kiri dan kanan. Jadi lumayan besar juga karena memang space-nya lumayan besar di area sini. Di area sini, nakas di sini pun juga kita menggunakan curve edging juga nih. Di area kiri, area kanan, area bawah, kiri, dan area bawah kanan. Dan kita juga menggunakan laci 1 di area bawahnya, dan di bagian atasnya juga kita buatnya terbuka juga supaya tidak terlalu sempit kelihatannya. Nah, kurang lebih sih seperti itu. Di area backdrop sini mungkin kita jelasin sedikit aja. Ini memang dibuat secara khusus, maunya kisi-kisi. Karena kalau kita lihat kemarin review kita untuk area kitchen dan area living room pun semuanya mau kisi-kisi. Jadinya di sini pun juga kita membuat kisi-kisi, tapi kita juga padukan dengan backdrop minimalis, di mana backdrop minimalis itu hanya memberikan efek rata dan menambahkan tali air saja di beberapa areanya. Kurang lebih seperti itu. Yuk kita lihat juga di area meja riasnya. Area sini adalah area master bedroom dari sisi yang berbeda. Jadi ketika kita lihat di area sini tadi, ini adalah area walk-in wardrobe yang tadi kita review sebelumnya nih. Nah, ketika di area sini pun sudah langsung masuk ke area tempat ranjang, backdrop, dan vanity meja rias yang kita lihat bisa di sana. Nah, kita bisa jelasin dulu nih histori di area sini. Sebelumnya ini pintu nih. Jadi sebenarnya ini satu ruangan, di mana ruangan ini adalah tertutup. Jadi ini adalah master bedroomnya, dan di sini sebenarnya adalah area untuk kamar kedua. Tapi karena owner merasa ini tidak terlalu cukup untuk lemari dan segalanya, dan ingin membuat aksesnya itu lebih gampang untuk owner. Oleh karena itu ini dibuka sama owner. Dan pintu yang area di sini pun ditutup langsung supaya menjadikan akses ke dalam kamar ini hanya satu akses, yaitu pintu dari arah belakang sini. Jadi ketika kita masuk ke area master bedroom ini, langsung dihadapkan dengan walk-in wardrobe U-shape yang tadi kita lihat. Setelah itu ini ada kongli yang terbuka. Lalu masuklah kita ke area ranjang ini yang tadi kita jelaskan. Nah, sekarang ini kita ada di area vanity-nya.
Nah, di area vanity ini kita menggunakan full body mirror. Full body mirror itu langsung dari atas ke bawah. Nah, full body mirror ini memberikan efek luas banget dalam satu ruangan ini karena kita memberikan LED lighting juga di area sebelah kanan dan di area sebelah kirinya juga. Dan ini nembus sampai ke area bawah nih kalau kita bisa lihat secara detail nih. Nah, untuk tablenya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, owner suka banget dengan curve edging atau kita sebutnya sebagai sudut yang membelok, tidak terlalu tajam. Oleh karena itu di bagian sini pun supaya kita memberikan akses di area sini tidak terlalu berbahaya untuk pinggang kita atau apapun, kita memberikan curve edging juga di sini nih. Jadinya kelihatannya juga enak banget untuk lewat ke sini. Nah, di bagian sininya ada laci warna abu-abu nih. Laci bagian luarnya warna abu-abu, bagian dalamnya itu ini warna abu-abu tua. Nah, di bagian sini pun owner juga meminta kita untuk membuat ambalan juga, 3 ambalan yang berada di atas, di tengah, dan di bawah. Dan ini juga memberikan akses untuk owner menaruh barang-barang yang lebih gampang diakses atau lebih gampang diambil. Nah, di sini pun kita juga menggunakan warna HPL kayu seperti yang kita buat untuk backdrop ranjang dan untuk wardrobe juga. Nah, di bagian atasnya sana, bodinya pun juga kita menggunakan warna HPL kayu, dan di bagian atasnya pun juga nanti kita jelaskan lagi foto atau videonya, ya kita menggunakan HPL kayu juga seperti yang di bagian bodinya sini. Kurang lebih seperti itu review kita hari ini. Ini adalah area master bedroomnya. Yang kita kerjakan di rumah ini adalah kitchen, living room, dan master bedroomnya juga. Apabila ada pertanyaan tentang seputar interior, boleh hubungi kita di nomor tersebut, di nomor bawah ini, ataupun bisa cek Instagram, TikTok kita di Blessing Interior, ataupun di YouTube channel kita Blessing Interior yang kalian nonton sekarang ini. Thank you so much. I'll see you on the next project. Bye-bye.